Kamera roll. Ya, bentar. Oh, silakan masuk Mas Andika ya. Iya, Pak. Ya, duduk sini. Makan. Oke. Saya duduk juga, Mas. Ya. Oke, dinyamankan? Sudah nyaman? Sudah. Oke. Dengan Mas Andika ya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Keluarga sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sibuk apa Mas Andika? Kalau sekarang ya sibuk kerja, ya sibuk kuliah. Sibuk kerja sama kuliah. Kerja di mana? Kerja di Ringanom, Mas. Yang ya. Bidangnya? Proyek pengaspalan. Proyek nasional. Iya. Cukup berat ya. Iya. Gimana kerja di proyek berat? Gimana? Kalau dibilang berat ya pasti berat. Nama juga kerja. Pasti ada aja resikonya. Kalau kuliah sekarang gimana? Ya begitu, alhamdulillah lancar ya. Walaupun tugasnya sangat banyak sekali. Banyak. Banyak sekali. Kalau boleh tahu semester berapa? Kalau saya sekarang semester 5. Semester 5. Oh, banyaknya tugas ya semester 5 itu. Tugas. Iya. Terus dari mana ini tadi? Tadi dari Gresik Ya. ke Juanda, habis itu ke sini ke Ngagel. Ngagel mampir ke rumah teman dulu atau Tadi ngopi dulu. ngopi dulu? Iya. Sama Di teman. rock sih. Oke. Bagaimana ya sama Mas Andika tentang perkuliahan Mas Andika saat ini? Masih luring, daring kan? Ya kalau dari masih, tapi ada beberapa dosen yang mau meminta secara luring. Iya. Beberapa ya. Beberapa. Tapi masih pakai protokol kesehatan. Tetap protokol kesehatan harus ditaati. Kalau luring itu kendalanya apa Mas? Daring Mas. Kalau daring biasanya ke koneksi internet ya. Sering. Koneksi internet. Apalagi kalau cuacanya kurang baik, hujan, mendung. Tapi terutama kalau pas hujan angin itu sulit sekali buat mendengarkan Ya, pemaparan materinya. kemerosok gitu. Iya, kemeresek ya. Seperti itu. Ya udah, mudah-mudahan nanti perkuliahan bisa luring kembali dan pandemi cepat berlalu gitu Mas ya. Iya. Oke, kalau Saya gitu juga seperti itu. amin. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai sesi konseling pada siang hari ini, sebelumnya pernah ikut sesi konseling ya? Sudah? Belum seperti itu. Belum? Belum pernah. Tapi sudah tahu kan? Sudah tahu. Iya. Kalau gitu Bapak tidak perlu menjelaskan panjang-panjang ya. Iya. Jadi konseling ini adalah proses bantuan konselor pada konseli untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Tanggung jawab atau keputusan tetap berada di tangan konseli. Untuk durasi waktunya nanti mau berapa menit Mas Andika? Ya kurang lebih 15 sampai 30 menit saja. Oh iya, oke. Kalau begitu kita mulai sesi konseling pada siang hari ini dengan cerita Mas Andika. Silakan Mas. Apa yang menjadi masalah? Oke, baik Mas. Jadi saya kan kerja. Nah, setiap saya mendapat upah atau gaji itu uangnya itu kan udah berusaha saya tata, saya pilih-pilih. Ini khusus untuk kuliah, yang ini untuk jajan, dan ini untuk dan lain-lainnya, pembayaran kuliah ataupun lain-lainnya. Itu selalu tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Selalu aja. Padahal ini uang ya udah saya pilih khusus buat ini. Ya. Nanti pasti aja selalu istilahnya kalau bahasa Jawa itu katut. Oh iya. Katut gawenya ini kayak ngono seperti itu. Kaclok gitulah ya masalahnya. Benar. Oke. Telok. Jadi masalahnya Mas Andika ini tidak bisa dikatakan boros, mungkin belum bisa memanage uang dengan baik. Iya. Oke. Terus keinginan Mas Andika untuk depannya? Ya kalau keinginan saya ke depannya kan kita kan udah dewasa ya Mas. Jadi nanti kan pasti ada keinginan untuk menikah dan lain-lainnya. Nah. Pastinya uang itu nanti saya gunakan untuk sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya yang selalu
sudah dipilah untuk ini jadinya untuk yang lain-lain. Terus usaha Mas Andika untuk memanage uang sampai saat ini? Kalau usaha saya ya udah berusaha Mas. Udah saya pilah, ini khusus bayar kuliah, ini khusus bayar motor dan lain-lain. Itu masih aja nanti kalau kita main kan sama temen-temen kan pasti ya Mas. Iya. Harus ngeluarin uang. Kalau kita nggak punya uang ya bisa otomatis kan kita ambilin. Uang ini nanti kita ambil, akhirnya kita nggak bisa nutupi lagi bingung dengan uang seperti itu. Kalau boleh tahu Mas Andika ini sehari makan berapa kali sehari? Kalau makan saya sehari biasanya 2 kali. 2 kali. Itu beli atau masak? Kadang beli, kadang masak. Kadang beli, kadang masak ya. Kalau beli Tapi biasanya? Kalau beli biasanya paling enggak itu minum sama teh hangatnya itu kurang lebih masih 15.000. Masih 15.000 ya. 15.000 kali 2 dalam 1 minggu aja berapa? Iya, sudah banyak ya. Sudah banyak. Terus kalau misal ngopi nih main-main sama gitu, itu paling sedikit habis berapa? Kalau ngopi sama temen-temen itu kadang malah lebih banyak habisnya Mas. Dibanding kita makan sampai dua kali masih kadang. Iya. Nanti kita pengen ini beli cemilan ini, kemudian nanti teman datang, Sofi gojek urunan sekian. Pasti nanti seperti itu. Jadi akhirnya kan ya tahu sendiri. Iya. Terus habis. Terus itu apa? Kalau nongkrongnya itu sehari berapa kali Mas Andika? Kalau nongkrong saya nggak sering Mas. Kadang cuman pas libur kerja saja. Kalau nggak ada proyek kadang ya seminggu kadang bisa 2 kali ataupun paling banyak ya 3 kali kalau paling banyak dalam seminggu. Mas Andika suka belanja-belanja gitu kayak di Shopee, kayak di kalau belanja di Shopee enggak Mas, mungkin kalau hanya keperluan kerja seperti sepatu safety kan ya, harus punya loh. Kemudian baju ya, baju safety juga seperti itu. Tempat kerja Mas Andika jauh? Kalau tempat kerja saya pusatnya di Rengenano Mas, cuman kalau proyeknya selalu berpindah-pindah. Kalau saya kan kebanyakan dinasnya di wilayah Gresik, Sidoarjo sama Jombang, Mojokerto. Mas Andika ini kalau tidak salah tinggalnya di Juanda ya? Iya, di Juanda. Cukup jauh ya kalau? Cukup jauh. Dari Gresik itu kira-kira PP rumah sampai tempat kerjaan? Kalau di Gresik kan ada mesnya Mas. Mes? Iya. Terus? Tapi kalau ada perkuliahan luring ya saya otomatis harus PP Mas. Kalau daring ya saya stay di mes. Itu uang transport itu dikasih perusahaan atau uang nggak ada uang transfer Mas. Jadi, uang Mas Andika sendiri? Itu sebulan habis berapa Mas kira-kira Mas? Kalau setiap hari PP itu bensin aja 30.000 Mas. PP 30.000? 30.000 ya? Itu 2 hari harus ngisi. Sekarang ngisi, besok pulangnya juga harus ngisi. Jadi harus seperti itu ya. Karena kan perjalanan jauh. Kalau tempat tinggal Mas Andika ini masih ikut orang tua atau sudah? Masih ikut orang tua. Ya. Iya. Terus tiap bulannya Mas Andika membantu orang tua atau? Ya kan gajian saya itu mingguan Mas. Jadi kalau saya kerja seminggu full itu kurang lebih gaji saya itu 1.200.000. Nah itu kan udah saya bila-bila nanti ini khusus ini orang tua biasanya 1 bulan saya kasih 1 juta. Oke. Terus permasalahan Mas Andika ini dimulainya sejak kapan? Pas awal kerja atau baru akhir-akhir ini untuk kurang bisa memanage uang? Kalau memanage uang itu kurang lebih ya 2 bulan yang lalu Mas. 2 bulan yang lalu? Sejak ya ininya kalau sejak pandemi ini intinya. Sejak pandemi Ini susah Mas buat ngatur keuangan ini. Karena sekarang apa-apa mahal ya? Iya, mahal, terus kebutuhan sehari-hari apalagi kalau banyak. Kerja kemudian kerjanya di dalam pabrik Mas, kita itu harus ngeluarin uang buat BCA kita. Oh iya, kebutuhan ya, itu ya namanya. Itu kadang kan kalau kita kan dari perusahaan kan nggak ada, otomatis kan kita mandiri. mandiri. Kalau PCR sekarang berapa Mas? Kalau boleh tahu?
kalau sekarang udah turun kayaknya mas, kurang lebih masih 250 ya. Kalau boleh tahu PCR Mas Andika dalam sebulan berapa kali untuk menunjang pekerjaan? Kalau pekerjaan PCR itu tergantung mas, kadang di pabrik itu di proyeknya itu ya kadang 1 minggu, nanti pindah proyek lain kan harus PCR lagi. Kalau dikasih tes yang sebelumnya dia nggak mau. Tergantung pabriknya sih mas, kadang kan diizinin oke. Tapi kalau sekarang kan lumayan mas, karena udah ada kartu vaksin itu. Jadi kalau yang sudah vaksin diperbolehkan untuk bekerja tanpa PCR. Mungkin hanya rapid mas, kalau rapid kan hanya apa? Antigen gitu ya. Yang dari pabriknya juga sudah ada. Kita nggak perlu mengeluarkan biaya. Antigen kan murah ya mas. Iya. Terus cepet keluarnya, tapi kan tidak terlalu akurat. Iya. Cuma ya bisa lah untuk melihat kondisi kesehatan kita bagaimana. Ya, benar. Oke, kalau begitu Mas Andika ini ya saya rasa kalau dari sisi memanage uang sih usahanya sudah bagus. Cuma ya karena kebutuhan dari kebutuhan sehari-hari untuk penunjang kerja itu saya amati dari tadi Mas Andika bercerita banyak sekali yang dikeluarkan. Terus mungkin itu problem utamanya dari masalah Mas Andika ya, dari manajemen. Mungkin saran saya untuk planningnya ke depan ya, Mas Andika menyisihkan lah 10% dari gajinya mungkin ya. Gini Mas Andika mungkin kalau bisa mempunyai 2 tabungan, satu untuk kebutuhan sehari-hari, yang satunya untuk tabungan Mas Andika untuk menabung. Nah, yang untuk menabung ini yang 10% dari hasil kerja Mas Andika jangan diputar-putar, udah pokoknya nabung situ, udah jangan diambil lagi. 10% Mas ya. 10%. Nah, dari tabungan yang untuk keluar masuk atau kebutuhan keluar atau kebutuhan masuk itu boleh diambil, itu untuk keluar Mas Andika. Jadi, misal uang yang di tabungan yang untuk keluar masuk ini habis, Mas Andika tidak boleh mengambil dari tabungan satunya. Usahakan seperti itu. Boleh pinjam ke teman. Itu kalau memang sudah benar mentok gitu ya, boleh pinjam ke teman atau gimana ya, majukan kredit, terus meminjam dana dari perusahaan gitu juga boleh. Planningnya itu. Nanti Mas Andika saya berikan tugasnya seperti ini. Mas Andika bisa mencatat kegiatan Mas Andika untuk sehari-harinya, yang keluar apa aja gitu, beli ini beli itu, kalau bisa dicatat terus dikalkulasi dalam sebulan habis berapa. Nanti di situ ya dikalkulasi, nanti dari situ ketahuan Mas Andika ini per bulannya berapa sih keluarnya, biar enggak murat-marit gitu uangnya ya. Nanti tugasnya itu. Nah, nanti catatannya Bapak akan evaluasi di sesi kita minggu depan. Mungkin kalau Mas Andika sudah senggang, kita bisa lakukan sesi konseling kita yang kedua. Mungkin saran Bapak itu ya untuk masalah Mas Andika. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Mas Andika sebelum kita mengakhiri sesi hari ini. Kalau dari saya sudah cukup. Insya Allah kedepannya saya akan mencoba menerapkan sesuai dengan arahan dari ya, sesuai planning tadi ya, seperti itu ya. Sudah diingat kan tadi planningnya untuk menyisihkan 10% dan kalau bisa 2 tabungan itu untuk keluar masuk ya, dan oke, jadi ya. Oke, kalau gitu sesi konseling kita pada siang hari ini Bapak akan akhiri. Kalau Bapak ada salah kata, saya minta maaf pada Mas Andika ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Mas Andika, terima kasih. Terima kasih Pak. Langsung pulang atau mampir dulu? Nanti ngopi-ngopi aja dulu. Oh iya, kalau gitu nanti bisa join Bapak ya. Iya. Silakan Mas, kalau mau melanjutkan. Iya Mas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.